Saya tidak menelusuri nabinya doang, tapi Allah juga saya telusuri. Allah itu mempunyai sifat berapa, saya telusuri. Saya tidak langsung masuk di agama Islam, tidak. Kawan, sebelum Anda terjun di kali, lihat dulu kalinya berisi apa. Kalau berisi buaya nggak usah. Tapi kalau berisi emas, terjunlah ke sana dan raih emasnya. Sama halnya dengan saya masuk di agama Islam. Saya sudah besar seperti ini baru berada di agama Islam. Kenapa saya bilang Anda beruntung? Karena Anda di akhirat nanti bisa ketemu dengan keluarga Anda, dengan nenek moyang Anda, dengan nenek-nenek Anda, ibu-ibu Anda. Lain halnya dengan saya. Saya nanti di akhirat, di saat di padang mahsyar hanya sendiri saya. Sekarang dari Pulau Dewata. Kita sambut aplaus yang meriah. Eksekutor kita dari Pulau Dewata, Saudara Yusro. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Belum belajar. Gak usah pakai mic. Dengan tampang gagah ini, mari kita simak dan kita telaah bersama ceramah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yusro. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya tidak lupa berterima kasih dengan guru-guru besar, guru-guru yang sudah mengajarkan saya tentang agama Islam, dan juga teman-teman saya yang sudah menyupport saya dalam keadaan berada di agama Islam ini. Dan tidak lupa juga dengan teman-teman sekamar saya yang setiap saya bertanya selalu dijawab. Bertanya tentang Islam, bukan yang lain kan? Dan tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih, puji syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang menerang, yaitu ad-dinul Islam. Di sini saya membawa tentang Islam karena dengan posisi saya yang baru berada di agama Islam. Mungkin rekan-rekan yang saya cintai, bersyukurlah, bersyukur yang besarlah karena posisi Anda dari bayi, dari kecil sudah berada di agama Islam. Lain halnya dengan saya sudah besar seperti ini baru berada di agama Islam. Kenapa saya bilang Anda beruntung? Karena Anda di akhirat nanti bisa ketemu dengan keluarga Anda, dengan nenek moyang Anda, dengan nenek-nenek Anda, ibu-ibu Anda. Lain halnya dengan saya. Saya nanti di akhirat, di saat di padang mahsyar hanya sendiri saya. Tapi saya tidak lupa berdoa saya supaya keluarga saya terbuka pintu hatinya untuk mengikuti saya. Mungkin saya butuh doa rekan-rekan juga, doa saudara-saudara saya supaya mendoakan keluarga saya, ibu, kakak, ataupun nenek kan sudah tidak ada, ibu, kakak, dan saudara-saudara saya agar mengikuti saya ke agama yang benar, yaitu Islam. La ilaha illallah. Ingat kawan, selalu berkata la ilaha illallah, karena ketika kita berkata seperti itu kita ingat dunia sementara, akhirat selamanya. Tepuk tangan buat Anda sendiri. Seperti itu. Di sini saya akan menceritakan tentang perjalanan saya. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa Gusti ini, seorang Gusti
seorang gusti yang sekarang menekuni agama Islam dan meninggalkan keluarganya. Kenapa? Mungkin kalian bertanya-tanya. Begini, satu hal yang membuat saya pindah ke agama Islam. Yang pertama, suatu hari bibi saya berkata, saya mempunyai keluarga Hindu dan Islam karena ibu saya dulu Islam. Jadi keluarga dari ibu saya itu Islam semua. Keluarga dari bapak saya Hindu. Suatu saat bibi saya berkata, Gusti, nanti kalau besar kamu jangan terus berada di agamamu. Jadilah umat Nabi Muhammad. Dia tidak mengatakan pindahlah ke agama Islam, tidak. Cuman hanya mengatakan jadilah pengikutnya Muhammad. Tidak ada nabinya, dia bilang. Pengikutnya Muhammad. Di sana saya menelusuri di agama lain. Ada berapa agama saya telusuri yang juga diluncurkan kitab Injil. Di sana kan ada agama yang mempelajari kitab Injil, saya telusuri itu. Agama yang menyembah berhala yang kedua kalinya saya telusuri juga itu, karena sebelumnya saya menganut agama yang menyembah berhala. Dan terakhir saya mendapatkan Muhammad itu di agama Islam yang sempurna ini. Setelah saya telusuri siapa Muhammad ini, ternyata Muhammad ini bukan Allah, melainkan utusannya, utusan Allah yang dimuliakan. Setelah saya menelusuri ceritanya Nabi Muhammad, semua nabi, jangan salah, mentang-mentang saya baru masuk agama Islam, cuma satu nabi yang saya tahu. Bukan, kawan, banyak nabi. Mungkin banyak yang berkata, omong-omong aja itu. Ini saya buktikan, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harum, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak menelusuri nabinya doang, tapi Allah juga saya telusuri. Allah itu mempunyai sifat berapa? Saya telusuri. Saya tidak langsung masuk di agama Islam, tidak. Kawan, sebelum Anda terjun di kali, lihat dulu kalinya berisi apa. Kalau berisi buaya nggak usah. Tapi kalau berisi emas, terjunlah ke sana dan raih emasnya. Sama halnya dengan saya masuk di agama Islam. Di agama Islam ini saya pikir ada sebongkah berlian, kawan. Memang di dunia saya sengsara, tapi di akhirat insya Allah saya bahagia. Insya Allah ya. Saya tidak berani memastikan, karena yang memastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, kawan. Mantap. Saya lanjutkan bercerita tentang kenapa saya masuk di agama Islam. Agama Islam ini agama yang mulia. Kenapa saya bilang mulia? Karena di agama Islam ini, di sana mengajarkan yang baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang sekali dengan umat-umatnya. Di sana Allah melarang Anda minum minuman keras. Di Islam dilarang nggak? Dilarang kan? Tapi kalau di yang lain ada yang dihalalkan, karena saya sudah pernah merasakan. Bukan begitu? Itu saking sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan umat-umatnya, makanya dilarang. Seperti minum, kalau di kitab itu yang saya telusuri di Google itu khamr. Betul kan? Khamr kalau diartikan arak ya. Nah, ya kalau di sana dikasih. Saya tidak mau keras-keras ini. Kalau di sana dikasih itu. Karena kapan kita memberikan dia satu butir, satu cangkir khamr, kita akan dibalas dengan 1000 cangkir khamr. Bagaimana kalau 1000 cangkir? Yang satu cangkir harganya 100.000. Kita jual 1000 cangkir berpuluhan-puluhan juta kan? Lain halnya dengan di Islam. Kalau di Islam nggak ada istilah tukar menukar, lain halnya di sana kita hanya disuruh bersyukur, berdoa dan ikhtiar. Allah sudah pasti mengabulkan apa yang kita minta. Dan di Islam ini sangat bagus lah istilahnya. Sangat mulia, bagus. Kenapa? Ketika Anda meninggal nanti, Anda yang membawa dosa-dosa, Anda yang membawa dosa sedikit dan dosa besar, nanti Anda ditolong dengan
Di padang mahsyar siapa yang menolong Anda nanti? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menolong dengan bukan. Oh, ada yang belum belajar mendalam ini. Ada. Bro. Di padang mahsyar nanti kita di saat penimbangan amal baik dengan amal jahat. Ketika amal jahat Anda berat, amal baik Anda naik. Amal jahat Anda naik. Iya. Di sini akan ditambahkan dengan surbannya Nabi Muhammad, ditambahkan di amal baik Anda supaya rata. Ini bukan hanya sekedar omongan, ada memang di kitabnya. Ini bukan saya yang ngomong, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya Anda dengan Allah? Ya, pastilah, karena sekarang sudah Anda berada di agama Islam. Kalau Anda tidak percaya dengan Allah, berarti agama KFR kan? Dulu saya sempat dibilang seperti itu. Ketika dulu saya dibilang, banyak rekan-rekan saya ngomong, banyak rekan-rekan saya yang mengatakan dulu saya itu, hei kamu orang kafir. Banyak orang-orang Islam yang mengatakan saya orang kafir. Tapi di sana saya tidak marah. Malah saya telusuri, apa sih sebenarnya kafir ini di Islam. Setelah saya telusuri, mungkin salah atau benarnya, benarkan nanti kalau salah ya. Ternyata selain non-Islam, itu kafir itu ada di kepalanya siapa? Dajjal. Bagus. Berarti Anda menelusuri ceritanya. Berarti Anda menelusuri cerita itu. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat rekan kita Rehan. Dajjal. Setelah, dan di sini juga saya perlu bertanya kepada rekan-rekan ini, karena ada satu hal yang masih membuat saya bimbang. Mungkin ada yang tahu, tolong dijawab. Ketika nanti Dajjal bangkit, ini menceritakan tentang Dajjal dah sekarang ya, karena sudah terlanjur. Iya, momennya saja, karena sudah terlanjur ke Dajjal, kita bercerita tentang Dajjal ini. Saya memberitahu pengetahuan saya sampai di sana seperti itu, supaya nggak dibilang Gusti ini cuma sekedar masuk Islam doang, tapi nggak tahu tentang Islam. Oh, jangan salah. Ini calon penerusnya Putra Nababan, bro. Putra Nababan bisa mengislamkan orang berapa puluh, saya berapa ratus nanti. Seperti itu kan? Iya. Tapi nanti jika saya ditakdirkan, dikasih kepintaran dan bisa membuat orang kafir masuk Islam, yang pertama saya masukkan Islam Pulau Dewata, bro. Karena di sana banyak keluarga saya, biar bisa ketemu nanti di akhirat, seperti itu. Nah, kita kembali bercerita tentang Dajjal. Dajjal ini ada cerita, saya percaya dengan cerita itu. Karena cerita itu dari kitab langsung. Dajjal jangan lihat masa itu. Tidak. Ketika Dajjal nanti bangkit, tapi hari kiamat dulu ya, hari kiamat nanti akhirul kalam kalau bahasanya ya, akhirul kalam nanti bangkitlah Dajjal ini. Ketika bangkit Dajjal, bangkit juga Nabi Isa. Sebenarnya saya tidak tahu, tapi Anda yang kasih tahu, jadi saya tahu sekarang. Nabi Isa. Nabi Isa itu bangkitlah Nabi Isa. Setelah itu, tapi yang memusnahkan Dajjal siapa? Nabi Isa. Iya, saya mau jawab seperti itu, tapi Anda duluan. Iya, yang membunuh, berarti yang membunuh Dajjal nanti Nabi Isa ya. Setelah Dajjal meninggal, seterusnya tidak tamat, masih ada ujian di sana. Masih ada ujian. Di sana diceritakan ada surah yang menceritakan tentang
Nanti kalau orang yang baik berada di tangan kanan dan orang yang jahat berada di tangan kiri. Mungkin karena sudah mau Alex, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pengambilan dari kawan kita dari Dewan Pawadi. Alhamdulillah, wasyukurillah, kayak saya mengamati bahwa di lapas 2 kelas Jember ini, kelas 2 Jember ini nampaknya ada kegiatan pesantren, di mana pengelolaannya saya amati ternyata banyak kemajuan. Terlepas dari urusan eksekutornya, kalau eksekutor ini hanya mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang biasanya tidak pede untuk tampil memberikan ceramah atau dai, kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan sehari-hari ini bisa didata dengan sebaik mungkin. Tapi alhamdulillah, terlepas lagi dari urusan kegiatan yang pernah dilakukan sehari-hari dalam hal pengajian, itu sudah lumrah kegiatan pesantren, sudah selayaknya dilakukan. Cuman sebisa mungkin saya berharap semoga eksekutor ke depan ini bisa lebih maju dan mantap cara pembawaan, terutama cara penyampaian ekspresinya, supaya bagaimana kita lebih memadai, lebih fokus dan tidak monoton, jangan diulang-ulang. Diharap kepada pengamat atau siapa yang memberikan penjelasan agar dalam latihan eksekutor itu, agar supaya jiwa diri kita itu bisa lebih tampil sebagaimana layaknya kita menampilkan diri dalam berdai, bisa diterima di dalam masyarakat. Saya kira begitu tanggapan untuk sementara ini. Tidak ada lagi, kecuali saya tetap mendoakan semoga selalu sukses dan sukses adanya program ini yang dipimpin oleh siapa yang memimpinnya. Kayaknya yang memimpin ini sedang dirahasiakan. Sehingga yang jelas tidak di kacamata umum sudah tidak asing lagi. Saya tidak perlu menyebutkan namanya karena orangnya pun juga dilihat dari segi cara sistem kerjanya memang tidak modernan. Itulah memang harapan yang terbaik. Terima kasih, Pak Ustaz. Kita sebagai eksekutor di Pondok Pesantren Asal Hasan ini semoga tetap maju. Kita berada di tengah-tengah masyarakat, eksekutor tetap jaya. Pesantren Asal Hasan jaya, semangat selalu, abadi selamanya. Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, kecuali hanya terang yang bisa. Eksekutor, yes. Eksekutor akan mencetak para dai, para penceramah yang baik, sukses dan eksekutor. Mari ikut join. Kita belajar, mengaji, sembahyang, semuanya ada di sini. Sukses selalu. Eksekutor, hal ayau minal iman. Malulah ketika menjadi orang yang tidak punya iman. Di Pondok Pesantren Asal Hasan, usaha tidak akan membohongi hasil. Eksekutor Kak Dito melatih Abah untuk menjadi dai yang kondang di luar negeri. Amin. Eksekutor pancen oye guys. Eksekutor selalu berpikir jernih. eksekutor. Saya belajar di eksekutor supaya saya menjadi lebih baik dari yang kemarin. Mari belajar eksekutor di Pondok Pesantren Asal Hasan, Lapas 2 Jember Jaya. Eksekutor gak ada duanya, bos. Ayo rek, podo mele eksekutor biar bisa menjadi dai yang handal. Mari menurut di Pesantren Asal Hasan. Salah satu misi eksekutor adalah menjadi penerang dunia nantinya. Amin. Eksekutor, yes. Ini. Oning dulu, Tat. Ini. Kita oning. Berarti belum tadi? Ada. Oh siap, oke.